ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dan yang kedua tentang yang pertama, jika seorang ingin mengganti puasa dengan membayar fidyah, apakah wajib untuk berpuasa juga? Tentunya kita perlu bertanya tentang kenapa dia membayar fidyah. Kalau dia memang masuk kepada golongan yang diperbolehkan membayar fidyah, sekali lagi masuk kepada golongan yang diperbolehkan membayar fidyah, maka itu baginya fidyah. Contohnya orang yang sudah tua, yang sakit, la yurjabuhu, yang tidak diharapkan atau sangat minim kemungkinan kesembuhannya. Ini boleh membayar fidyah, dan fidyah itu boleh diawalkan secara keseluruhan, artinya dibayar di awal hari atau di akhir bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, dalam sekali waktu. Ini yang rajin insyaallah. Jadi fidyah, jika memang dia termasuk orang dalam kriteria fidyah, itu diperbolehkan baginya untuk membayar fidyah secara sekaligus. Tetapi yang menjadi problem kita di masyarakat, kebiasaan juru dakwah yang menyatakan bolehnya membayar fidyah bagi orang-orang yang bekerja berat atau bagi pegawai-pegawai tertentu. Yang kadang-kadang sangat mudah untuk menyatakan cukup tidak. Ini perkara tentunya yang sangat berbahaya. Artinya dia tidak berhati-hati bagaimana menempatkan satu dalil pada kitabnya. Dia hanya memahami dia sebagai pengganti, maka kalau dia tidak berpuasa dengan alasan apapun boleh diganti dengan membayar fidyah. Sering kita mendengarkan fatwa dadakan dari dadakan juga, bolehnya atau kerja berat umpamanya berpuasa, boleh sebagainya untuk membayar fidyah. Ini salah. Dan kalau memang dia seperti itu, kembali yaitu kepada jawaban yang kita sampaikan, jikalau dia adalah orang yang memang boleh berfidyah sebagaimana orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka tidak perlu berpuasa. Kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana tata cara memberfidyah bagi ummahat yang tidak berpuasa dikarenakan kewajiban mendidik anak? Apakah bisa jika ia membayarkan uang fidyahnya dikelola oleh yayasan seorang yang mau rujuk berfidyah? Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, karena kita mencilkan yang rajih insyaallah sebagaimana dikatakan disatukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan menukilkan fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa as-sahabah ajma'in dari firman Allah, "'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya berpendapat bahwa wanita yang menyusui dan wanita yang hamil itu boleh untuk tidak berpuasa dan cukup baginya fidyah. Lalu apakah fidyah dibayar dengan uang? Tidak boleh. Mungkin kita akan berkata, bukankah perekonomian kita lebih berharga uang daripada makanan? Karena kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Jawaban yang pertama, mohon maaf, syarat kita itu baku dan tidak bisa diubah dengan teori ekonomi. Yang pertama,
Yang kedua, jika dipaksakan juga dengan teori ekonomi, kita akan jawab kemiskinan di masa para sahabat itu subhanallah. Ada para sahabat itu sebenarnya kadang-kadang memiliki satu baju. Silakan Anda baca dalam banyak riwayat. Bahkan kita lihat bagaimana para sahabat itu menggajal perutnya dengan batu untuk tahannya. Dan tidak adanya sesuatu yang bisa dimasukkan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW tidak memerintahkan kalau kondisi ekonomi kita demikian gaya dengan uang, kalau dia tidak tahu penggunaannya tidak. Rasulullah tetap menganjurkan, memerintahkan membayar fidyah dengan makanan. Itu dia. Fenomena seperti ini juga kadang-kadang masuk dalam permasalahan zakat di atau yang dinamakan dengan zakat fitrah, menggantikan dengan uang. Ini sebuah fenomena yang menyedihkan sebetulnya, yang kadang-kadang akibatkan dari teori ekonomi yang ngawur sehingga berakibat rusaknya tatanan syariah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, khususnya zakat fitrah. Jadi kita dia diuangkan fidyah berapa uang? Dia perlu apa? Orang yang kita bayar fidyah itu juga tidak memerlukan makanan, tidak memerlukan beras. Kalau dia ingin uang, dia terima beras itu, dia jual, dia uangkan itu. Nikah. Jadi jangan diserahkan kepada yayasan dana fidyah. Tadi tidak jelas agenda waktu sholat yang paling tepat namanya apa? Seingat saya, agenda sholat atau jadwal sholat itu ada di Indonesia namanya apa? Ada yang lain? Hah? Di mana? Ya. Ada nanti insya Allah, mungkin nanti bisa dikopikan oleh antum, aku. Insya Allah nanti bisa dilihat di program Muslim apa? Allah SWT atau kalau kita lihat itu insya Allah kita upload insya Allah tentang dakwahnya yang dikeluarkan di sana di Arab Saudi yang paling sibuk katanya itu Arab Saudi. Kemudian yang selanjutnya misalnya nanti agenda waktu sholat tersebut berbeda jamnya dengan azan yang sedang di rumah, bagaimana? Kita lihat sebenarnya ayat ummahat, ibu dan akhwat ini dimuliakan Allah. Waktu sholat itu sebenarnya kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala itu waktu yang bisa dilihat dengan mata. Kalau ini menyatakan tepat atau tidak, lihat. Contohkan dalil atau contohkan dengan kalau tidak punya jadwal. Kemudian contohkan dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Contohnya, kalau sholat zuhur, kita lihat jadwalnya tepat atau tidak. Waktu sholat zuhur itu apabila sudah tergelincir matahari ke arah barat. Ternyata sudah, ya sudah. Waktu sholat asar itu sudah satu bayangan penuh. Kalau sudah berdiri itu sudah satu bayangan penuh, berarti sudah masuk. Yang ada kita ini di Indonesia, kalau untuk adzan maghrib termasuk bagian waktu yang
Kalau di Indonesia kadang-kadang lepas dari jadwal-jadwal yang ada lepas, bahkan kadang-kadang mungkin lebih mundur besar. Kadang-kadang sudah terbit bola matahari, tetapi belum ada. Ini kadang-kadang terjadi. Sudah tenggelam matahari, tapi kalau kita lihat jadwalnya belum ada. Ini kadang-kadang terjadi. Nah, ini hal fenomena alam yang bisa kita lihat. Dan setiap waktu boleh kita berdoa. Karena ini juga bagian dari manusia yang akan menurunkan kepada kita. Kita ada upaya untuk mencocokkan. Di Indonesia ini subhanallah memang aneh. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita, masyarakat kita ini terkenal dengan molor waktunya dalam semua acara. Tapi ada satu sunnah yang tegak di Indonesia waktu, yaitu waktu buka puasa. Sunnah yang memang subhanallah telah bertemu seorang suami sama dengan istri. Sunnah mahmud, sunnah yang dicintai. Kemudian wanita diperbolehkan keluar berjamaah, tapi bila safnya tidak terpisah antara laki dan perempuan. Asalnya walaupun tidak terpisah, tapi kalau ini dia melakukan karena di situ mungkin tidak sunnah, dan kita lebih semangat dalam artian ada sunnah yang lain yang hidup. Sungguhnya ada, maka boleh kita menghadiri, tapi kita tetap memakai hijab. Kita memakai hijab. Saya pernah dengar ada dari jika sudah terdengar azan subuh masih makan minum maka harus dimuntahkan. Terbalik hadisnya. Hadisnya yang sahih, apabila terdengar azan subuh makan minum ada di tangan maka teruskan dan dimuntahkan. Ini terbalik. Apakah ada perbedaan di dalam ulama? Tidak ada. Saya sekarang ini, Anda pernah dengar sholat salah satu ustaz mengatakan bahwa jika tidak puasa Ramadan kita mengatakan infak, hamil atau menusi maka puasa diqadha bukan fidyah. Lagi dia mampu. Ini kita katakan memang ada dua pendapat. Sekali lagi ada dua pendapat. Kalau Syekh ini rahimahullah dan para ulama yang lainnya menyatakan demikian, yaitu di qadha. Karena kita katakan tadi, saya pribadi lebih cenderung dari fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa orang yang berpuasa atau orang yang hamil dan menyusui itu cukup baginya membayar fidyah, dan ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bolehkah kita melakukan sholat tarawih di Masjid LCD? Kalau LCD itu tentunya sulfah dhalah, golongan yang dhalah sesat dan menyesatkan. Ada sholat di belakang ahli bidah asalnya hukumnya boleh, selama bid'ahnya itu bukan bid'ahnya yang mengkafirkan sebagaimana orang Syiah bawahnya atau orang yang mengingkari asma wa sifat Allah. Kalau ada orang Jahmiyah bawahnya tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Orang Syiah, orang Iran yang Syiah tidak boleh kita bermakmum di belakangnya. Tetapi kalau bid'ahnya di luar itu masih boleh. Sebagaimana MDI masih boleh kita belakang sholat di belakangnya. Tapi ada masjid yang lainnya lebih afdal. Apakah ini yang keluar dari, mohon maaf, kehormatan kaum wanita itu membatalkan hukum? Saya kira paham ya.
jika keluar daripada kehormatan wanita itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu, mohon maaf, dia keluar dari tempat keluar air besar. Beda antara angin yang keluar daripada al-farj dan air atau angin yang keluar daripada sumur, itu ada perbedaan. Bagaimana doa buka puasa yang syar'i? Yang syar'i sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala, artinya saya sahihkan, yaitu ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Itu doanya. Kalau dihafalkan, itu doa buka puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Yang terakhir, saya mengungkapkan bahwa di malam hari dibolehkan untuk menghubungi istri dan budak yang mereka miliki. Yang dimaksud dengan budak di sini apakah sama dengan khadimah zaman sekarang atau berbeda? Beda. Budak itu ada tentunya dengan asbab. Yang pertama perang. Dan ini insya Allah akan kita bahas nanti, bahwasanya permasalahan perbudakan ini permasalahan yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang kafir. Oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Munculnya perbudakan berarti kekuatan kaum muslimin itu. Kenapa demikian? Berarti mereka itu kalah. Salah pahamnya orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang kafir, ketika mereka tertangkap tertawa, maka mereka itu menjadi budak. Itu asalnya. Ada khadimah pembantu, mohon maaf, ini istilah yang kadang salah. Kalau insya Allah, kalau tidak diakui namanya khadimah, itu adalah orang yang memang kita jadi dia untuk bekerja, atau orang yang memang ingin membantu, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala juga menyatakan, kuntu khadiman Nabi, aku adalah khadimnya, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti khadim itu budak, katanya pembantu. Bahkan posisinya, atau bukan kita katakan, memang posisinya sama, belajarnya sama antara pembantu ataupun yang dibantu. Yang dibantu itu bukan tuan. Istilah tuan keren dan budak. Karena kalau seorang pembantu menyatakan tuan ini karena akibat dari penanaman mental kaum penjajah kepada bangsa yang dijajah. Walaupun sebenarnya sendiri, insya Allah saya yakin sebagian yang hadir di tempat ini mungkin sudah tahu, kaum penjajah sendiri, orang-orang Eropa sampai saat ini pembantu itu sangat mahal di kalangan mereka. Mereka itu pakai tenor. Insya Allah saya yakin sudah tahu. Umpamanya, mohon maaf, di Belanda umpamanya seorang pembantu itu dengan jam, mulai kerja jam 7 pagi, selesai umpamanya jam 10, jam 10 pulang dengan gaji yang tinggi. Ini di kalangan mereka, tetapi mereka menjadikan ini menjadi fitnah terhadap negara yang dijaga. Makanya jangan salah dalam berinteraksi kepada siapa yang dinamakan pembantu. Mereka sama posisinya. Ya di kantor,
Ada yang katakan bos, ada yang katakan anak buah. Anak buah juga pembantu namanya. Hanya mungkin beda. Kalau pembantu rumah tangga gajinya mungkin 700.000 atau 1 juta. Kalau pembantu bos mungkin gajinya 40 juta. Yang membedakan hanya gajinya, kestatannya sama. Yang membedakan kebiasaan adat. Seorang pembantu harus memanggil tuan dan merunduk di hadapan majikannya. Ini salah. Dan harus berubah di kalangan ahli sunnah dan kaum muslimin secara menurut. Dalam membaca doa berbuka zahabat dhama'u, apakah dibaca sebelum berbuka atau setelah? Karena kalau merujuk arti doa itu sendiri, sebenarnya kita berbuka dulu. Ini kalau kita merujuk dari sisi zahir, dari pemahaman bahasa Arab yang memang demikian. Karena zahaba itu kan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kan telah berlalu, past tense, berarti sudah berbuka, kan demikian. Dalam bahasa Arab itu biasa digunakan fi'il madhi tetapi sebuah doa. Ini namanya ma'ani lughah, makna dari barang lughah. Insyaallah itu akan dipelajari lagi nanti kalau kita selesai umpamanya durusul lughah atau yang lainnya nanti akan kita paham. Sebagaimana kadang-kadang dikatakan datang hari kiamat. Ini kan pakai fi'ilnya setelah datang, tapi bukan kiamat belum datang. Oh berarti Al-Quran itu ada sesuatu yang rusak dan bahasa bukan? Itu insya Allah masuk dalam ma'ani lughah yang insya Allah kita pelajari. Jadi warahmatullahi kita baca tentunya sebelum kita berbuka, kemudian kita menyantap sebagaimana doa, dinamakan doa tentunya warahmatullahi sebelum kita melakukan hal itu. Bila seorang haid boleh tidak bersama berlama-lama duduk di masjid mendengarkan ceramah dan boleh tidak membaca Al-Quran. Warahmatullahi yang mengingatkan ini tentunya kita melepaskan daripada khilaf dan saya cenderung kepada yang menyatakan boleh. Secara ringkas jawabannya, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kalau dia menjaga kehormatan masjid dan tetap terjaga kehormatan masjid dengan dia menjaga hal-hal yang akan terjaga kehormatan masjid, maka boleh. Contohnya, mohon maaf, bagi yang haid tentunya dia merapatkan memakai kain yang baik. Dan Rasulullah SAW pakai izar, sarung yang dilipat. Kalau dengan bahasa sekarang pakai, mohon maaf, ketek yang baik, yang tidak mudah bocor, mohon maaf, yang baik sehingga tidak mengotori daripada tempat yang kita duduk. Itu juga membaca Al-Quran diperbolehkan dan insya Allah ini yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Ini dari Al-Quran. Apakah benar tidur di dalam bulan Ramadan ini termasuk ibadah? Warahmatullahi. Hadisnya termasuk hadis yang palsu. Naum Ramadan ibadah. Tetapi apakah bisa menjadi ibadah tergantung orang yang tidur? Orang yang ketika dia capek membaca Al-Quran, kemudian dia tidur dengan mulai bismillah dengan niat untuk bangun dan segar beribadah lagi, sebenarnya insya Allah berpahala. Kembali kepada bangunan niatnya. Mengapa dinamakan dengan bulan Ramadan secara bahasa dan syar'i? Apakah arti dari Ramadan itu? Asalnya tentunya ya memang awal mula diwajibkan pas bulan Ramadan ini di hari yang panas, di bulan yang panas, sehingga pada waktu itu dinamakan Ramadan. Tentunya ibrahnya, jadi lagi yang terkaitan hukum yang paling penting bagi kita adalah kandungan daripada bulan, yaitu bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana
menjadi mulia bulan itu yang terbaik bagi kita. Anak pernah mendengar kebanyakan orang kalau orang meninggal di bulan Ramadan ini baik di dalam Islam. Kita katakan dulu siapa yang wafat. Nah, kalau yang wafat orang Nasrani di bulan Ramadan maka ada. Yang wafat orang Yahudi tetap Yahudi, kuburi tetap kuburi. Jadi orang yang memang wafat, mau dia dalam keadaan taat, dalam keadaan dia berjihad, dalam keadaan kebaikan, semoga dia mendapatkan kebaikan. Itu intinya tentunya. Apakah di awal di bulan Ramadan harus ada niat setiap malam atau cukup di awal bulan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi sebenarnya adanya azam di dalam hati kita itu sudah satu niat. Seorang yang tarawih, kita tanya kepada dia, kenapa kamu sholat tarawih? Orang yang tahu, kenapa kamu tahu? Pasti dia menyatakan karena saya ingin puasa. Ini berarti tidak ada niat dalam hatinya. Dengan sendiri akan terbuka dalam hatinya. Ini cara ringkas. Jadi niat itu ada dalam hati, dalam bentuk azam. Dalam bentuk azam, yaitu kata Imam Al-Qayyim apa yang dikatakan dengan hati ini. Adanya perbuatan zahir yang berkaitan dengan suatu amalan yang akan kita lakukan sudah menunjukkan adanya ini. Di bulan puasa dibolehkan mandi atau bersikat gigi, apakah mengurangi pahala puasa? Tidak. Kecuali kalau mandinya sengaja ingin minum. Dan bersikat juga, umpamanya sengaja dia juga ingin menghirup atau mengisap odolnya atau yang lain, kemudian ditelan, itu yang batal. Kalau yang lain dia tidak, insya Allah. Orang ini entahkan. Apakah pantas apabila dijadikan membangun sahur itu sangat gampang, insya Allah. Di rumah itu insya Allah kita sudah punya HP ya. Nah, cukup insya Allah. Kurang HP, tambah jam beker. Kurang lagi tentunya ada orang-orang di rumah itu ayahnya suruh bangunkan. Insya Allah kalau masalah sahur bisa insya Allah waktu yang insya Allah mudah bagi kita. Apakah hukum memakai softlens pada saat puasa? Laras, tidak mengapa. Bolehkah bersedekah dengan uang infak yang diberikan suami tanpa sebenarnya? Kalau sudah diberikan suami untuk istrinya, boleh dia melakukan apapun, boleh dia gunakan untuk infak. Jadi khilaf yang diperbincangkan oleh para ulama mengambil harta suaminya untuk berinfak. Kalau seandainya memang suaminya ridha, maka boleh. Apakah pemberian terhadap keluarga yang keluar digunakan untuk apa dulu tentunya? Pemberian yang bersaudara, kalau memang juga untuk membantu sesuatu yang baik, selagi membantu untuk sesuatu yang baik, untuk tegaknya ketaatan dalam kehidupannya, nah maka hal ini kembali kepada kriteria al-ihsan, yang berbuat baik. Ini permasalahan yang perlu tafsir ya, tentang perceraian. Apakah cerai termasuk hal yang dibenci Allah, ini membutuhkan tafsir. Nah, kemudian perincian, karena cerai itu ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah. Semuanya ada kriterianya dan ada sifat-sifatnya. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan kita kepada kita dan memberikan kemanfaatan dari bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.